pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan calon gubernur DKI, Alex Nurdin, yang sekarang adalah seperti yang kami katakan juga merupakan gubernur Sumatera Selatan. Dan tentunya banyak kendala yang akan dihadapinya. Kita akan mencoba di dalam bagian terakhir dari pertemuan kita berbicara mengenai hal-hal yang sedikit cenderung kepada financial dan juga mengenai bagaimana cara pembiayaan daripada apa yang akan atau belum atau masih akan dijanjikan oleh Bung Alex Nurdin. Bung Alex Nurdin, tentunya semua ini mempunyai ada kendala. Bung Alex tadi pada waktu kita jeda mengatakan kepada saya, makanya saya, Bung Peter, tidak mau banyak janji. Karena janji itu menjadi hutang. Tapi pada saat yang sama berbicara mengenai adanya MRT, adanya pembangunan jalan. Tentunya Bung Alex sudah melakukan studi. Kira-kira berapa anggaran yang dapat disisihkan di DKI mungkin dalam triliunan untuk membangun infrastruktur ini? Di APBD DKI 2012 itu 36 T. Kalau kita lakukan efisiensi dan optimalkan 36 T untuk 36 T pembangunan per tahun. infrastruktur? Enggak, 36 T untuk semuanya. APBD. APBD. Berapa untuk infrastruktur? Untuk infrastruktur kalau saya lihat itu 18 sampai 16 itu untuk belanja tidak langsung dan sisanya untuk berapa belanja. Untuk infrastruktur? Infrastruktur itu kan tidak ini kan Pak. Tapi belanja langsung yang infrastruktur itu kira-kira 60% dari yang ada. Nah, membangun, saya sampaikan dulu, kalau semata-mata kita mengandalkan APBD, sampai kapanpun Jakarta ini tidak akan selesai. Ini sebetulnya yang ingin didengar ya oleh kalau pemirsa. Bung Peter hanya tanya berapa untuk infrastruktur, dia tidak akan cukup itu. Tetapi membangun satu daerah itu tidak harus pemerintah sendirian bisa mengajak pihak ketiga. Saya kasih contoh saja Pak. Untuk SEA Games, kita perlu 2,2 triliun Pak pembangunan Venus fasilitas. 1,6 itu dari pihak ketiga. Sisanya itu baru APBN plus APBD. Nah, kalau hanya mengandalkan APBD sampai kapanpun tidak akan pernah ada SEA Games di Sumatera Selatan. Nah, begini juga. MRT itu kan pihak ketiga. Monorail itu pihak ketiga. Pembangunan jalan tol itu pihak ketiga. Fasilitas oleh pemerintah itu adalah pembebasan lahan dan sebagainya. Jadi kalau dihitung itu lebih dari cukup. Lepas dari belum dilaksanakannya MRT ini atau tidak, apa yang kita tahu dan kebetulan saya juga tahu bahwa dan apa kendalanya bahwa belum berhasil, oleh karena saya tahu bahwa Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur DKI sudah bolak-balik ke Jepang untuk bernegosiasi dengan Jepang untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ini. Namun demikian, yang saya juga dengar bahwa Jepang masih memerlukan garansi dari pemerintah pusat. Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Dan sampai saat ini, Fauzi Bowo yang saya dengar dan apa yang saya dengar dari rumor-rumor, bahkan sudah frustrasi karena pemerintah sampai saat ini belum mau memenuhi itu. Bisa Anda atasi? Saya dalam posisi bukan untuk menilai Pak Fauzi Bowo. Saya hanya bisa katakan di sini, saya yakin saya bisa atasin itu. Mau rekomendasi dari pemerintah pusat atau cukup rekomendasi dari pemerintah DKI Jakarta atau apapun itu yang harus didapat untuk bisa menyelesaikan ini harus didapat. Tugas ya, itu tugas dari seorang gubernur. Itu tantangannya untuk menjadi gubernur. Ya, dan tantangan itu menyenangkan Pak. Kalau Bung Peter bekerja nggak ada tantangan tuh, tambah berat tantangan harus tambah semangat. Jadi dull ya, makanannya tidak enak ya. Kalau tidak ada garam, tidak ada asam garamnya, jadi tambah besar tantangan Pak. Yang kata orang tidak mungkin lah Sumatera Selatan bisa menyelesaikan, mengadakan, melaksanakan SEA Games. Semua kan tidak percaya, makanya termasuk Bung Peter juga tidak percaya. Tapi saya yakin dan keyakinan itu Pak, itu dengan penuh perhitungan, dihitung secara ilmiah profesional
kita bikin grafik kemajuannya itu kalau plus minus deviasi 5% itu biasa. Kami yakin bisa. Dan ini juga Pak, bukan cuma sekedar janji pilkada betul. saja. Saya rasa dengan mengatasi masalah lalu lintas saja, Bung Alex. Saya rasa apa yang dapat dihemat dari segi ekonomi dan biaya itu sudah sesuatu yang sangat besar sekali. Berdasarkan waktu, BBM, bisnis secara keseluruhan, dan juga pikiran maupun stres kesehatan. Betul. Baik, Pak, itu ada data menarik, data resmi. Itu akibat macet ini kerugian yang tadi Bapak katakan itu 46 triliun per tahun, Pak. Saya hanya mengharapkan bahwa tentunya di dalam kampanye-kampanye Bapak dan pembicaraan Bung Alex nanti mungkin bisa memberikan angka-angka yang lebih substansinya lebih dalam atau lebih akurat, sehingga mungkin hal ini bisa memberikan gambaran kepada para konstituen. Kenapa? Karena saya rasa ini satu hal sehingga juga konstituen pada saat itu saya jadi memberikan nasihat, bukan mau beri nasihat, tapi apa yang ingin didengar adalah detail daripada ini. Saya ingin menanyakan. Saya bisa sampaikan, saya potong Pak. Ada semua detail itu, tapi kan belum saya harus buka sekarang Pak, karena debat resmi belum tapi itu kan dimulai. sebetulnya sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat dan diharapkan para calon ini semua, bukan hanya Bung Alex, mengetahui dengan jelas berapa uang yang harus disisihkan setiap tahunnya. Karena untuk berbicara membangun itu kadang-kadang gampang memang. Tapi untuk melaksanakannya pada saat kita menjadi di Jakarta khususnya, mungkin merupakan satu hal yang lain. Pada waktu Bung Alex, saya ini masalah keterbukaan, masalah kebersihan. Kemarin Bung Alex di Palembang masih ada sedikit dengan pembangunan mengenai SEA Games tadi. Ada disebut namanya di KPK. Oh iya. Fitnah? Iya. Kalau saya katakan fitnah biar orang yang menilai, tapi saya tidak pernah bertemu, saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah minta, dan saya tidak pernah menerima. Dan itu barangkali memang biasa Pak dalam pilkada. Bukan Harus itu saja. Kalau gitu nanti kalau terlalu damai itu nggak seru kan. Harus ada yang begini. Izin bangunan, izin periklanan, izin perumahan dan sebagainya, perpajakan, pajak tontonan di Jakarta, hal-hal atau sebetulnya pendapatan setoran yang sebetulnya sangat mempengaruhi pendapatan daerah, tapi pada saat yang sama katanya juga mempunyai peluang untuk melakukan korupsi. Apa yang Bung Alex akan lakukan? Kami sudah hitung Pak. Pendapatan di tahun 2012 ini itu 20. Saya mau tanya apa yang Bung Alex lakukan? 20,8. Saya tinggal 1 menit. Apa yang Bung Alex sebenarnya lakukan? Bisa kita optimalkan menjadi 28 lebih. Nah, sekali lagi itu pengawasan yang terus menerus, Pak. Kemudian efisiensi, misalnya dari parkir itu yang banyak. Sebetulnya pertanyaan saya, berani mengambil tindakan tegas? Kalau saya Pak sudah bersedia dan berani maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta, syarat pertama itu adalah harus berani mengambil tindakan tegas. Itu pertama. Bung Alex, terima kasih. Saya rasa apa yang kedua? Yang kedua ya kita harus punya program yang jelas, kita yang seperti tadi saya sampaikan tadi yang bisa dieksekusi. Tapi saya rasa kita harus dengar dari Bung Alex, harus berani menyelesaikan atau mengambil tindakan yang tegas. Harus Pak. Itu syarat pertama itu. Rimba ini Pak, rimba Jakarta. Pak, betul? Rimba di Sumatera lebih lagi. Dalam rimba yang beneran. Hutan tanaman industri. Bukan Pak, rimba beneran itu kan bukan hutan tanaman industri, itu bukan rimba. Tapi rimba di Jakarta itu lebih menyenangkan. Sekali lagi, terima kasih Bung Alex. Dan sukses di dalam kampanye, dan apabila menjadi sukses di dalam pemilihan, jadi gubernur, sukses di dalam tugas. Apabila kita belum bertemu sesudah kemenangan, harap kita masih bisa bertemu sesudah kemenangan Bung Alex. Terima kasih. Terima kasih. 1 jam bersama Alex Nurdin menurut hemat saya terlalu pendek. 1 jam berbicara mengenai keberhasilannya mungkin terlalu pendek. 1 jam mengenai rencananya di daerah istimewa
atau DKI, daerah pemerintahan istimewa DKI Jakarta ini pun menurut hemat saya 5 jam pun tidak cukup. Dan tentunya kita sebagai warga dan ibu kota negara kita tentunya mengharapkan hal-hal yang luar biasa, dan mungkin boleh dikatakan kita memerlukan mujizat atau sesuatu yang mungkin kita tidak harapkan, dan gebrakan-gebrakan yang keras, tegas maupun cepat dari seorang gubernur. Nah, Alex dinilai sukses karena gerakannya menerapkan pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Sumatera Selatan. Gebrakan lainnya adalah meningkatkan kualitas guru dan pelayanan bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu. Kini dalam posisi sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta, Bung Alex menjanjikan atau mengharapkan sejumlah pembaruan bagi DKI Jakarta jika terpilih jadi gubernur. Ini janji kosong atau tidak, kita akan lihat nanti. Saya Peter Gonta, sampai jumpa pada program Impact berikutnya.